Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Mas Adi Praitno. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu seakan-akan Pak Prabowo saja yang gencar untuk menarik partai politik ini ke dalam kabinet jika nanti akan membentuk kabinet. Mungkin tidak sih sebenarnya dari partai politik ini yang sebenarnya sudah menawarkan diri, tarik dong, nah, bagaimana? Saya kira dalam teori komunikasi politik ada yang disebut dengan istilah mutual interesting dan mutual understanding. Jadi kalau tak ada saling kepengertian, tak ada saling kepentingan, saya kira tidak akan ada saling bertemu satu sama yang lain. Misalnya kenapa misalnya PDIP dan Gerindra per hari ini tidak bertemu? Tentu tidak ada mutual interesting yang bisa menyatukan antara keduanya. Padahal Megawati dengan Prabowo Subianto adalah dua sosok yang saya kira tidak pernah punya persoalan apapun secara cukup serius. Artinya dalam konteks kepentingan-kepentingan yang bisa dikerjasamakan itulah tak ada titik temu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian ketika Prabowo ketemu dengan Caimin, Prabowo ketemu dengan Surya Paloh, ini ada titik temu kepentingan yang dibicarakan, entah apapun judul kepentingannya, entah di koalisi di pilkada, entah koalisi di parlemen. Tapi yang paling ramai adalah soal kemungkinan koalisi di eksekutif, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran, dapat menteri, yang itu yang kemudian disebut sebagai islah politik secara nasional. Jadi bagi saya, Cak, kalau memang tidak ada prakondisi pertemuan antara elit, nggak mungkin ada pertemuan yang saya kira ini dilakukan oleh seorang presiden secara definitif. Sudah diputuskan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres di 2024 ini. Ini jarang dilakukan oleh calon-calon presiden, di mana mampu mendatangi ketum-ketum partai yang kemudian itu menjadi rival dalam kompetisi politik. Oleh karena itu, kalau kita membaca kepentingan politik secara umum antar partai ini, tentu dari komitmen elitnya secara awal memang kita cukup bisa menangkap betapa politik kita itu memang sekadarnya, karena setelah itu saling berangkulan. Yang kedua, dari segi Prabowo Subianto tentu kalau melihat komposisi kekuatan politik parlemen per hari ini, gabungan 4 partai pengusungnya ini kan hanya mencapai 42%, belum mencapai 50% plus sekian. Tentu ini nggak nyaman, ini nggak kondusif. Khawatir keputusan-keputusan politik eksekutif di 5 tahun yang akan datang yang dikeluarkan oleh Prabowo dan Gibran mendapatkan resistensi dan perlawanan. Oleh karena itu, jadi kepentingan untuk merangkul partai-partai politik yang kalah dalam konteks itu cukup relevan dan cukup rasional. Dan pada saat yang bersamaan, partai-partai politik yang kalah ini kan gayung bersambut. Yaitu mereka merespon apa yang diinginkan oleh Prabowo, bahwa kerjasama politik, rekonsiliasi politik adalah satu keniscayaan. Tapi itu tadi sih menurut saya dari awal selalu mengatakan rekonsiliasi itu tidak harus meniadakan persaingan. Rekonsiliasi dan persatuan itu tidak harus menghilangkan kompetisi. Rekonsiliasi dan persatuan itu tidak harus menjadi satu kolam koalisi dalam kongsi kabinet politik ya. Rekonsiliasi itu tentu adalah mengingatkan bagaimana eksekutif supaya berada di tempat yang benar dengan kebijakan-kebijakan politiknya yang strategis sesuai dengan visi misi kampanye yang sudah disampaikan dalam beberapa kampanye 3 bulan yang lalu. Jadi itulah yang selalu saya katakan bahwa kalau boleh kita berpesan kepada pemenang Pilpres, Prabowo dan Gibran, jikapun ada keinginan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah, koalisinya adalah koalisi terbatas. Yang penting parlemen itu mencapai 50% plus 1. Selebihnya biarkanlah partai-partai politik yang kalah itu berada di luar kekuasaan, berjalan di tempat yang sunyi, dan menikmati efek pilihan politiknya kalah sebagai kontestan dalam Pilpres. Bang Barus, boleh ditanggapi ada mutual understanding sebelum pertemuan itu terjadi. Saya mau konfirmasi dulu nih, dibantah nggak apa-apa. Sebenarnya memang ditawari untuk masuk atau menawarkan diri, ditawarin menteri atau minta menteri? Bagaimana? Kita ini kan hidupnya di Indonesia ya, yang memang silaturahmi itu betul-betul harus kita junjung tinggi, dan itu Pak Prabowo memperlihatkan itu kelegowoannya dengan beliau justru yang mendatangi partai-partai politik baik dari kawan koalisi maupun yang menjadi kompetitor. Sesuatu yang baik yang dibangun oleh Pak Prabowo itu tentu menimbulkan rasa percaya bahwa masyarakat yang lebih luas, Pak Prabowo ini bisa menyatukan kekuatan bangsa gitu. Tapi kalau kemudian para pengamat ataupun kawan-kawan yang lain menandai itu sebagai ini kan cuman mau bagi-bagi saja, ya itu saya kira itu terlalu dini untuk mengartikan itu sebagai satu hal yang mau bagi-bagi dan segala macam. Tapi lebih kepada bahwa inilah penjajakan awal yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kemudian
yang mungkin bisa mencairkan suasana, itu harus kita terima sebagai satu hal yang baik yang sedang berlangsung pada hari ini. Nah, semoga tidak selalu kemudian seperti harapan Pak Adi Pray tadi, bahwa tidak selalu kemudian ketika kalah kemudian harus bergabung. Itu kita lihat saja apakah cocok untuk bergabung atau tidak. Dua-duanya, baik dia bersama-sama dengan koalisi pemerintahan yang baru ataupun dia menjadi katakanlah oposisi, itu sama saja baiknya saya kira. Bahkan ada juga yang sudah oposisi di ujung berpindah, kan begitu. Jadi kita tunggu. Kalau kami tadi berpatokan tetap bahwa kita melekat in body di Partai Nasdem itu gerakan perubahan. Kalaupun nanti ada penawaran apakah berkesesuaian dengan ini, itu akan dalam pembicaraannya. Tidak kemudian karena dikunjungi kemudian ditandai sebagai ini sudah akan ikut. Nanti dulu, bagi Nasdem ini, politik itu tidak selalu urusannya adalah urusan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan. Enggak, itulah saya kira harus lebih banyak kita ini bersilaturahmi nih Bu Andi Pray supaya lebih paham lagi kita sebetulnya akan kemana bangsa ini dibawa dengan pertemuan-pertemuan seperti itu. Bang Huda bagaimana? Juga nggak apa-apa, Bang. Bang Huda boleh tanggapi, Bang Huda. Ya. Nggak ada masalah itu. Ya, Bang Huda. Saya kira publik ya wajar ya membuat praduga. Sebagaimana Mas Adi membuat analisa itu biasa sih, wajar gitu. Tapi PKB punya kepentingan yang tadi itu, punya kepentingan membuat tradisi siapapun yang kalah dalam berbagai kompetisi termasuk Pilpres, yang mengakui kalah, tapi ada agenda yang tetap harus dijalankan. Bang Huda, ya. Demi perbaikan negara dan bangsa pada presiden terpilih, dan alhamdulillah itu disambut dengan baik. Jadi mentradisikan ini penting menurut saya, supaya siapapun yang di kemudian hari kalah dan menang menerima posisi masing-masing dengan semangat bahwa siapapun yang terpilih bisa juga dititipi agenda dari apa yang kita perjuangkan. Ya, Mas Pipin, publik ini memang nakal ya. Toh dua partai ini polos dan inosen, tidak minta jatah menteri. Kalau ditawarin ya nanti diperbincangkan. Nah, bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi tadi ya, pilihan masing-masing partai politik. Partai politik itu punya otonomi. Jadi ketika kami di koalisi pendukung Pak Anies Baswedan dan kemudian MK sudah memutuskan, maka memang sudah selesai sebetulnya ya, bahwa Pilpres itu sudah selesai. Apa yang selanjutnya apa yang dilakukan? Pertama adalah kerjasama yang bisa kita lakukan. Jadi kerjasama apa yang dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan? Ya pilkada ya, saya kira yang kita bisa optimalkan. Yang kedua di parlemen. Adapun di eksekutif, menteri ya, bagi kami, pandangan kami ya, ketika pilihan berada di dalam atau di luar, kira-kira apakah agenda kita yang dimiliki, agenda perubahan itu kira-kira bisa berjalan atau tidak, atau bisa jadi lebih baik di luar. Ini dua pilihan ini tentu akan dipertimbangkan. Jangan sampai misalnya kita di dalam ternyata kita tidak bisa melakukan perubahan. Misalnya di dalam karena terikat koalisi, kemudian kita tidak punya nilai, kemudian tidak bisa melakukan apapun. Tetapi tadi kalau kita melihat berkaca 10 tahun pemerintahan Pak SBY, PKS di dalamnya, ketika memang masuk di dalam, kami menjadi mitra koalisi yang kritis terhadap pemerintahan. Jadi itu ada ruang itu. Kita belum tahu nanti ruang itu ada tidak di pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Ketika misalnya partai gabung di pemerintahan. Nah sekali lagi bagi PKS ya, kami sekali lagi menghormati semua pilihan partai. Hubungan kami baik dengan Pak Gus Imin kemarin, dan insya Allah besok kami akan berkunjung ke PKB. Mungkin sore atau malam ya Kang Huda. Jadi kami akan silaturahim ya, ini bagian dari halal bihalal. Beliau kemarin datang ke PKS dan sebagai cawapres ya yang kami usung, dan besok sebagai partai kami akan silaturahim. Ini bagian dari silaturahim. Mungkin ya, apakah setelah itu ke partai yang lain sebagai bentuk dari silaturahim, yaitu untuk apa? Untuk relaksasi politik. Jangan sampai ketegangan politik
Pilpres dan kemarin 2024 membuat silaturahim kita tidak terjaga. Bagi PKS sekali lagi di dalam ataupun di luar pemerintahan kita tetap harus jalan silaturahim, dan yang kedua adalah harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, sesaat lagi pemirsa, saya akan bertanya kepada seluruh narasumber saya karena ada teori mengatakan oposisi yang kuat dianggap lebih baik untuk demokrasi dibandingkan koalisi besar. Mengingat mereka ketika Pilpres kemarin mengusung semangat perubahan, apakah mereka terjebak dalam semangat perubahan atau melepaskan diri dari jeratan semangat perubahan? Sesaat lagi.